Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian yang sangat menarik dengan tema ayat-ayat kebahagiaan di Serambi Islami tentunya. Dan satu lagi Ustadz yang belum disampaikan tentang ukhrawi, nanti kita lanjut kepada Ustadz. Baik, yang ukhrawi itu adalah sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5, wa ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menyambung dari kata falah. Kita sering dengar kata falah ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah ini dimaknai adalah kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan yang ketika seseorang itu dia terpanggil untuk melakukan ibadah sholat, untuk melakukan ketaatan, maka sholat ini, ketaatan ini bukan menjadi sesuatu beban bagi mereka-mereka yang hatinya terpanggil dengan petunjuk dari Allah. Maka Allahudam mirabihim wa ulaika humul muflihun. Maka mintalah sama Allah agar diberikan petunjuk. Ada orang, dia dengar azan selesai, nggak ke masjid. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Azan udah selesai, komat kedengeran, nggak ke masjid juga. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Saya ngaku saya ikut. Komat udah beres, itu imam udah takbir, Allahu Akbar, nggak ke masjid juga. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Tuh imam udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ke masjid juga. Gitu, ada? Mana orangnya? Ibu, kalau nunjuk tuh suka bener ya. Maka muflih di sini, bahagia di sini, menang di sini manakala Allah panggil kita dalam kebaikan, lalu kita bergegas pada kebaikan tersebut. Inilah kenikmatan spiritualitas. Baik. Yang Allah nggak berikan kepada orang lain, yang Allah tidak pilih kepada orang lain. Kalau ada di antara kita, mohon maaf, misalkan ada nenek-nenek bang di samping jalan, kita seberang kiri, nenek-nenek seberang kanan. Kalau hatinya mufli, ada panggilan kebaikan-kebaikan yang untuk menolong, tentu dia berpikir, ya Allah kasihan nenek-nenek dari tadi diam aja pengen nyebrang, kayaknya nggak ada yang nolongin. Hati kita tergetar pengen nolong, benar apa enggak? Kita buru-buru bergegas temuin tuh nenek-nenek. Nenek-nenek udah kita pegang nggak pakai nanya, kita seberangin nenek-nenek. Udah kita seberangin tuh nenek-nenek marah. Lah kok marah, Ustaz? Kata dia, ya Allah, lu bagaimana sih? Gue udah nyebrang, lu seberangin lagi. Makanya nanya dulu. Orang baru nyebrang diseberangin lagi. Kan jadi repot kerja 2 kali. Ini jangan-jangan Ustadz kali ini. Baik Ustadz, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, apa yang sudah disampaikan sangat jelas sekali dan tentunya masih kita akan bahas lebih jauh lagi tentang tema kita. Tapi di sini kan tema kita adalah tentang ayat-ayat kebahagiaan. Nah, kita perlu tahu juga ayat-ayat kebahagiaan itu yang seperti apa ayat. Ustadz, silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kemudahan, ada kesulitan. Innamal usri yusra, innama'al usri yusra. Surah apa itu? Asy-Syarah, Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Mari kita dengar langsung dari qari kita, Masya Allah, yang akan dibacakan oleh Ustaz Mahfudul Khuluqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dalam kitab Tafsir Jalalain. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memberikan tafsiran al-usri dimaknai dengan asyiddah, dimaknai dengan kesukaran. Sedangkan yusra
bermakna suhulah, yakni kemudahan. Mungkin di antara kita banyak yang mengeluh, Ustaz, terlalu banyak, terlalu berat bebannya. Apalagi kemarin kita habis COVID itu ya. Banyak orang yang ngeluh, diuji dengan Masya Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menguji dengan berbagai hal ya. Ada dengan ketakutan, ada kekurangan harta, ada dengan kekurangan segala macam. Tapi di ayat ini, para pemirsa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, di balik kesulitan-kesulitan itu Allah kasih banyak jalan kemudahan. Ya. Jadi yusra di sini jauh lebih banyak Allah berikan jalan keluarnya dibanding dengan al-usr, dibanding dengan kesulitan-kesulitan. Jadi kalau kita hari ini mengeluh karena kesulitan, bisa jadi kesulitan hari ini, lalu kemudian kita menjadikan peluang kesulitan-kesulitan itu Allah ganti dengan yusra. Ada orang yang di PHK kemudian dia gantung diri di pohon toge. Ya, bagaimana itu kayaknya? Bakso, pakai toge. Ya saking Masya Allah ya, frustasi. Padahal Allah sedang siapkan. Kalau dia husnudzon sama Allah, maka apa pesan Allah dalam hadis qudsinya? Ana inda dhanni abdi. Aku itu, kata Allah, bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita prasangkanya baik, maka sesungguhnya kebaikan itu ada pada kita. Maka dalam haji kita, umrah kita, sering kita berdoa, Allahumma ja'al hajjan mabrura, atau umratan mabrura. Mabrur itu kelipatan dari birrun, jadilah mabrur. Kebaikan, lipatan dari kebaikan itu, itulah mabrur. Yang tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sedang membisiki, hei, di balik engkau di PHK, Allah sedang menyiapkan, ada perusahaan besar yang kau nanti punya, yang kau dirikan. Seandainya kita tidak keluar dari pekerjaan itu, maka kita tidak berpikir bagaimana membuat perusahaan yang besar. Jadi kalau husnudzon terus sama Allah, maka husnudzonnya itu ada pada diri kita. Saya ingin kutipkan lagi satu ayat ya. Ayat ini pendek di surah Al-Isra dan sangat mengena insyaallah buat diri kita semua. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kita terus melakukan kebaikannya buat siapa, Bu? Falaha, buat kita. Ya, jadi kalau kita mau membantu orang, bukan orang yang terbantu. Sesungguhnya kita sedang terbantu oleh diri kita sendiri. Hari ini kita baik, sesungguhnya lipatan dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat. Wa in asatum falaha. Jikalau kita terus berlaku keburukan, ngomongin orang terus, mendolimi orang terus, yang rugi kita atau orang yang kita dolimi? Nah, Masya Allah. Allah alam bissawab. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tadi innamal usri yusra ya. Jadi di mana setiap kesulitan pasti ada Allah siapkan berlipat-lipat kebaikan. kemudahan.
Tapi buat ibu yang punya anak kembar, jangan dikasih nama Usri Usro ya Bu ya. Kasihan ya namanya. Ya. Mentang-mentang Bu namanya sama nih, Usri Usro. Dari Quran tuh. Iya dari Quran tuh. Cuma yang satu hidupnya susah. Yang satu mudah terus ya. Baik, tentunya buat pemirsa nanti akan terus kita lanjutkan, tapi tetaplah bersama kami di Isra Bi Islam.